Salam saudaraku, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai nas khotbah kita minggu ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah kita minggu ini, Lukas 3 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, sebelum pelayanan Kristus dimulai, Yohanes Pembaptis ditetapkan oleh Allah untuk menjalankan sebuah tugas khusus. Ia akan menjadi pendahulu Tuhan Yesus Kristus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan menyerukan agar orang-orang bertobat dan dibaptiskan. Yohanes Pembaptis ini akan mempersiapkan suatu umat bagi Kristus. Dia akan mempertobatkan orang-orang Yahudi untuk menyambut Kristus dan menjadi pengikutnya dalam pelayanan menyatakan kerajaan Allah. Kedatangan sang pendahulu ini seperti kedatangan seorang utusan untuk mengumumkan kedatangan raja. Dia mendahului raja untuk mempersiapkan rakyatnya menyambut sang raja. Jika presiden hendak mengunjungi suatu daerah, para pejabat setempat bekerja sama dengan tim peninjau mempersiapkan kedatangannya. Rute iring-iringan mobil direncanakan dengan seksama. Jalan-jalan yang rusak diperbaiki dan sampah-sampah dibersihkan. Kantor-kantor dan tempat-tempat usaha yang akan dilewati dan dikunjungi diperindah. Mereka yang berkesempatan untuk bertemu presiden akan mengenakan pakaian yang rapi dan bersih. Segalanya dilakukan untuk memberikan sambutan yang terbaik. Jika seorang pemimpin dunia saja layak disambut seperti itu, maka penguasa alam semesta tentu harus disambut dengan lebih baik lagi. Yohanes Pembaptis yang merupakan utusan bagi kedatangan Kristus, mendorong manusia untuk bersiap menyambut kedatangan Mesias, karena kedatangan Kristus membawa keselamatan untuk semua manusia di dunia ini. Oleh karena itu perlu diberi jalan agar keselamatan yang dibawanya sampai kepada manusia. Saudaraku, kitab Lukas sengaja memberikan catatan yang cukup detail mengenai masa permulaan pelayanan Yohanes Pembaptis ini. Saat itu adalah tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Tiberius menggantikan Agustus yang menjadi Kaisar Romawi pada saat Yesus dilahirkan. Dan pada saat itu, Pontius Pilatus adalah wali negeri Yudea. Herodes adalah raja yang memerintah di wilayah Galilea. Ia adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes yang agung yang menjadi raja pada saat Yesus lahir. Filipus, putra Herodes agung yang lain, adalah raja wilayah Iturea dan Trakonitis. Dan Lisanias adalah raja wilayah Abilene. Ini adalah cara orang zaman dulu untuk mengetahui waktu, sebab saat itu belum ada penanggalan atau kalender. Sama seperti jika kakek atau nenek kita ditanya kapan mereka lahir,
maka mereka tidak akan bisa dengan mudah menyebutkan tahun lahir mereka. Mungkin mereka akan menyebutkan ketika mereka lahir, Indonesia sedang dijajah Belanda, atau ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar seperti bencana alam. Dalam ayat 2 dikatakan, pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Ada kejanggalan di sini. Bagaimana mungkin dua orang menjadi imam besar pada saat yang bersamaan? Seperti kita tahu, imam besar itu hanya satu orang. Apakah benar demikian? Kayafas adalah imam besar yang berkuasa pada waktu itu. Hanas, ayah mertuanya, adalah imam besar yang sudah purna bakti, namun masih memiliki pengaruh yang kuat, sehingga umat masih saja menyebutnya sebagai imam besar. Lalu, mengapa hal ini perlu dituliskan oleh Lukas? Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Lukas sangat memperhatikan sejarah, dan ia tidak menulis fakta-fakta sejarah secara sembarangan. Ia dengan sangat lengkap menjelaskan tentang posisi waktu, dengan menyebutkan beberapa orang yang sedang berkuasa pada zaman itu. Jika kita menelusuri sejarah, maka bisa dipastikan bahwa semua yang ditulis oleh Lukas adalah benar dan bukan sekedar mitos. Pada masa itulah Yohanes Pembaptis memulai tugas panggilannya untuk merintis kedatangan Sang Mesias. Dalam pemberitaannya, ucapan Yohanes Pembaptis sangat jelas dan lugas. Dalam ayat 3 dikatakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Juru selamat akan datang untuk membawa keselamatan dari Allah kepada umat yang mendurhakainya. Maka bertobat menjadi kata kunci untuk menyambut Kristus. Bertobat dalam pengertian bahasa Yunani ialah merubah pikiran. Namun dalam konsep orang Yahudi, termasuk juga di dalamnya ialah mengubah arah hidup. Maka pertobatan harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan dengan memberi diri dibaptis. Orang Yahudi sudah mengenal baptisan sebelum munculnya Yohanes Pembaptis. Tetapi itu mereka lakukan terhadap orang non-Yahudi yang diyahudikan. Tetapi sekarang, Yohanes Pembaptis melakukan pembaptisan itu untuk orang Yahudi. Dengan bertobat dan memberi diri dibaptis, Allah akan mengampuni umatnya. Dalam ayat 4-6, Lukas mengutip kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 3-5. Nubuatan Nabi Yesaya ini adalah nubuatan tentang kedatangan Sang Pembuka Jalan bagi Juru Selamat umat manusia di dunia ini. Tugas Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi Juru Selamat, meluruskan jalan baginya. Tentu yang dimaksud dengan mempersiapkan jalan di sini bukan jalan secara fisik yang akan dilewati oleh Sang Mesias. Pasti Yohanes Pembaptis tidak diutus untuk bertugas sebagai kontraktor bangunan yang akan membangun jalan atau jembatan. Yang dimaksud dengan jalan di sini lebih kepada mempersiapkan hati manusia supaya mereka mendengar apa yang dikatakan Allah melalui Yohanes. Jika mereka percaya dengan apa yang diberitakan oleh Yohanes, maka mereka juga akan lebih mudah untuk percaya kepada Sang Juru Selamat. Yohanes Pembaptis datang bertugas untuk membereskan hati orang-orang Yahudi pada zaman itu. Hati manusia yang bengkok harus diluruskan. Hati manusia yang tidak rata, yang penuh dengan lembah kecurangan dan bukit kesombongan harus diratakan. Yohanes Pembaptis sebagai hamba Tuhan sejati dipakai Tuhan untuk membawa kebangunan rohani yang sejati. Khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis isinya sangat sederhana, singkat, tidak bertele-tele, tidak banyak basa-basi, tidak dipenuhi lelucon, tapi sangat keras dan to the point. Inti dari khotbah yang disampaikan Yohanes Pembaptis adalah seruan untuk bertobat dan bagaimana kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Dengan penuh keberanian dan tanpa ragu, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada semua orang. Yohanes Pembaptis adalah juga hamba Tuhan yang tidak mau kompromi terhadap dosa. Dia tidak segan-segan mengatakan, "Celakalah kamu," kepada orang-orang penting dan para pemimpin yang melakukan dosa.
dan yang terus berada di dalam dosanya. Tuhan memakai seruan ini untuk mempertobatkan umat-Nya, sekaligus menyaring keluar orang-orang yang mengabaikan, bahkan marah karena teguran ini. Jika hamba Tuhan yang sejati bersuara keras karena dipakai Tuhan untuk menegur dosa, dan kita merasa tertegur karena seruannya yang keras dan sangat mengena terhadap dosa-dosa kita, jangan marah. Jangan pergi dan meninggalkan hamba Tuhan itu. Inilah hamba Tuhan yang harus terus kita dengar, karena dialah yang dengan tulus menyatakan isi hati Tuhan bagi umat-Nya. Dialah yang sangat memperhatikan kita. Ia bukan ular yang menyamar menjadi hamba Tuhan palsu, yang dengan segala kepalsuan dan kemunafikannya menyerukan kasih dan damai sejahtera, tanpa peduli apakah kita akan beroleh hidup yang kekal atau kita akan mendapatkan murka yang kekal. Saudaraku, kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Pada titik inilah Yohanes mengambil peran kenabian sebagai perantara firman Allah kepada bangsa Yahudi. Dengan peran itu, maka apapun yang diajarkan dan diperintahkan Yohanes, itu semua bersumber dari Allah sendiri. Yohanes hanyalah alat atau media dari komunikasi Allah dengan manusia. Dan Yohanes menjalankan perintah itu. Yohanes dengan rendah hati mengakui bahwa dirinya hanyalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Sebagai sosok yang bertugas untuk mempersiapkan kedatangan Kristus, maka Yohanes Pembaptis tidak mencari kehormatan untuk menyebut dirinya Mesias. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Yesus. Maka Yohanes mengatakan, "Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang." Disinilah letak kehebatan Yohanes Pembaptis, yaitu kerendahan hatinya. Ia menyadari peran dirinya hanyalah sebagai utusan yang mendahului Mesias yang akan datang, tidak lebih. Umat Tuhan yang dipersiapkan oleh Yohanes ini adalah umat yang tidak tergantung pada Yohanes. Umat ini adalah umat yang akan meninggalkan Yohanes untuk mengikuti Sang Mesias, yaitu Yesus. Yohanes tidak pernah mencari keuntungan diri ataupun kenikmatan dan kepentingan sendiri. Dialah teladan hamba Tuhan yang sejati, yang menyerahkan segala sesuatu, termasuk pengikutnya sendiri kepada Kristus. Hamba Tuhan yang mempunyai pengaruh kuat kepada orang lain, tetapi tidak menggunakannya untuk membuat mereka menjadi pengikut yang buta, seperti kerbau yang dicocok hidung, adalah hamba Tuhan yang tidak mementingkan diri. Dia tidak sibuk untuk mencari pengikut dan mempengaruhi orang untuk mengikuti dia. Dia hanya sibuk mencari pengikut bagi Kristus dan mempengaruhi orang untuk mengikut Kristus. Inilah hamba Tuhan yang sejati. Saudaraku, Gale Sayers adalah salah seorang atlet American football profesional yang sangat terkenal di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an. Dia selalu memakai kalung berbentuk medali sebesar koin dengan tulisan "I am third", saya adalah yang ketiga. Makna dari kata-kata ini dilukiskan di salah satu buku terlarisnya yang berkisah tentang sejarah hidupnya. Rupanya usut punya usut, kata-kata yang sangat indah dan bermakna, "I am third", awalnya adalah moto dari pelatihnya, Bill Easton. Pelatihnya itu selalu meletakkan kata itu di meja kerjanya. Pada suatu hari, Gale bertanya kepada pelatihnya itu, "Apa arti dari I am third?" Pelatihnya mengatakan bahwa Allah adalah yang pertama, teman-teman dan keluarganya adalah yang kedua, dan dia sendiri adalah yang ketiga. Sejak saat itu, Gale Sayers membuat kalimat "I am third" menjadi falsafah hidupnya, dan bahkan ia mengalungkannya. Ia membawanya kemana-mana. Gale Sayers menjadi atlet profesional yang sangat terkenal dengan dua alasan. Pertama, ia bertalenta dan memperoleh banyak kemenangan. Dan kedua, tentu karena dia adalah seorang atlet yang religius dan rendah hati. Ia tidak pernah sombong, ia tidak pernah gila hormat. Ia justru semakin rendah hati karena ia menyadari bahwa semua prestasi
bukanlah karena kehebatannya semata, namun karena Allah, teman dan keluarga, dan baru karena usahanya sendiri. I am third, saya adalah yang ketiga. Tentu saja Gail tidak selalu sukses menjuarai setiap turnamen, namun bisa jadi kata-kata itu mengajarinya untuk selalu siap menerima kegagalan dan mencoba untuk bangkit kembali. Saudaraku, Yohanes Pembaptis adalah figur yang sederhana yang taat. Dia adalah tokoh yang mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan. Dia sangat rendah hati. Dia hanya mempersiapkan jalan bagi Dia yang akan datang, yang jauh lebih besar dan berkuasa darinya. Makanya Yohanes berkata, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Seringkali kita terjebak untuk menonjolkan diri dan merasa hebat dalam pekerjaan dan pelayanan. Keberhasilan yang kita peroleh menjadikan kita sombong. Di tengah-tengah dunia ini, kita semua adalah utusan Tuhan, seperti Yohanes yang bertugas mewartakan tentang Tuhan Yesus. Tugas utama utusan adalah menjadikan orang mengenal Sang Pengutus, yaitu Tuhan Yesus. Bukan malah membuat orang memuja utusan sampai tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Ketika kita memainkan peran sebagai utusan Tuhan di tengah dunia ini, janganlah sampai kita justru menghalangi orang lain untuk menyambut Tuhan yang mengutus kita. Kerendahan hati adalah kuncinya, sebagaimana Yohanes yang rendah hati dan menyadari perannya yang hanyalah sebagai utusan. Saudaraku, tema dari khotbah ini ialah bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa pembaharuan diri dan pembersihan hati adalah yang paling utama dalam penantian Sang Penebus kita. Karena itu, yang paling utama ialah Yesus Kristus, bukan kita. Yang paling hakiki ialah firman-Nya dan bukan perkataan kita. Dan yang paling mendasar ialah Yesus datang mengunjungi hati dan diri kita. Dia bukan mau mencek sejauh mana kita mempersiapkan perayaan atau pesta Natal. Itulah pesan penting dari kisah Gail Sayers di atas. Yesus Kristus adalah yang utama dan pertama, dan kita adalah yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama dan pertama, tentu kita akan selalu rendah hati, tidak menyombongkan diri dan tidak mencari kehormatan pribadi. Kita menyadari bahwa apa yang kita peroleh, rejeki, kebahagiaan, dan prestasi hidup semata-mata bukan karena kehebatan, kepintaran, dan kemampuan kita. Namun itu semua karena Tuhan Yesus, sumber segala talenta dan kemampuan. Dan tentu karena teman dan saudara yang mendukung dan mendoakan kita. Dalam kalimat indah itu, I am third, kita juga diajak untuk selalu berpedoman kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Baik suka atau duka, berhasil atau gagal. Inilah buah pertobatan itu, pembaharuan diri yang terus-menerus dan membersihkan hati dari sikap kesombongan dan mengisinya dengan kelemah lembutan dan rendah hati. Tuhan Yesus akan memampukan kita bila kita terbuka menyambut kedatangannya. Selamat mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan semua itu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, perbaharurilah gerejamu melalui seruan pertobatan seperti yang diserukan Yohanes Pembaptis. Kirimkanlah kebangunanmu dengan mengutus hamba-hambamu yang berkhotbah mewakili Engkau. Dan kami juga memohon Tuhan membangkitkan hati kami, memberikan kami hidup yang kudus dan tekun di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.